Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-43. Kitab Yeremia pasal 43 dengan perikop Yeremia dipaksa mengungsi ke Mesir dan Yeremia bernubuat bahwa Mesir akan ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan Allah mereka yang disuruh Tuhan Allah mereka disampaikannya kepada mereka, yaitu segala firman yang tersebut di atas. Maka berkatalah Azaria bin Hosaya dan Yohanan bin Kareah serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, "Engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, 'Janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana.' Tetapi Baruk bin Neria menghasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang Kasdim, supaya mereka membunuh kami dan mengangkut kami ke dalam pembuangan ke Babel." Demikianlah Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara serta seluruh rakyat tidak mau mendengarkan suara Tuhan untuk tinggal di tanah Yehuda. Lalu Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara itu mengumpulkan seluruh sisa Yehuda, yakni semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa, kemana mereka telah berserak-serak untuk menetap di tanah Yehuda. Laki-laki, perempuan, anak-anak, putri-putri raja, dan setiap orang yang telah dibiarkan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pada Gedalia bin Ahikam bin Safan, juga Nabi Yeremia dan Baruk bin Neria. Lalu mereka pergi ke tanah Mesir, sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Maka sampailah mereka di Tahpanhes. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yeremia di Tahpanhes, bunyinya, "Ambillah di tanganmu batu-batu besar, dan sembunyikanlah itu di tanah liat, dekat pintu masuk istana Firaun di Tahpanhes, di hadapan mata orang-orang Yehuda itu. Lalu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu, supaya ia mendirikan tahtanya di atas batu-batu yang telah kusuruh sembunyikan ini, dan membentangkan permadani kebesarannya di atasnya. Dan apabila ia datang,
Ia akan memukul tanah Mesir. Yang ke maut, ke mautlah. Yang ke tawanan, ke tawananlah. Yang ke pedang, ke pedanglah. Ia akan menyalakan api di kuil-kuil para allah Mesir, dan akan membakar atau mengangkutnya sebagai tawanan. Dan ia akan membersihkan tanah Mesir dari kutu-kutu, seperti seorang gembala membersihkan pakaiannya dari kutu-kutu. Kemudian ia akan pergi dari sana tanpa gangguan. Ia akan memecahkan tugu-tugu berhala Bet-Shemesh yang ada di Mesir, dan akan menghanguskan kuil para allah Mesir itu dengan api. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang ke-43. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang tidak mempercayai suara Tuhan adalah kebodohan. Dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yeremia 43 ayat 1 dan 2 dengan bunyi nas. Ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan Allah mereka yang disuruh Tuhan Allah mereka disampaikannya kepada mereka, yaitu segala firman yang tersebut di atas. Maka berkatalah Asaria bin Hosaya dan Yohanan bin Karea serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, "Engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana." Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Pernahkah engkau bertekad apa yang Tuhan perintahkan untuk engkau lakukan akan engkau lakukan? Ataukah mungkin engkau pernah berdoa, "Tuhan, beritahukan kepadaku apa yang engkau ingin aku lakukan"? Tetapi sesungguhnya dalam pikiran sudah ada konsep ini yang akan saya lakukan. Dan kita mungkin akan cenderung meminta Allah untuk menyetujui rencana kita dan bukan kitalah yang mendengarkan rencana Tuhan. Itulah yang kita dapat saksikan dari Yohanan bin Karea, perwira-perwira tentara dan sisa-sisa Yehuda yang lebih memilih lari ke Mesir daripada tinggal di Yerusalem. Padahal pada mulanya mereka berkata mereka siap mendengarkan suara Tuhan, siap melakukannya baik maupun tidak, atau dengan kata lain, menyenangkan atau tidaknya jawaban dari Tuhan. Mereka akan siap menuruti apa yang menjadi keputusan Tuhan. Padahal untuk menjawab ketakutan mereka, Allah telah memberikan janji bahwa Ia akan memelihara mereka dengan melunakkan hati Raja Babel agar tidak menghukum mereka, berdasarkan Yeremia 42 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Tetapi mereka tidak percaya kepada Allah bahwa Ia sanggup menolong mereka dan bahwa Ia sungguh-sungguh mengasihi mereka. Mereka berkata kepada Nabi Allah itu bahwa ia berbohong dan telah kena hasut. Sahabat-sahabatku, masih ingatkah dengan pernyataan Gubernur Gedalia kepada Yohanan bin Karea? Pada waktu Yohanan memberitahukan kepadanya maksud jahat Ismail yang ingin membunuhnya. Bahkan ia sempat menawarkan bantuan untuk menolong gubernur itu dengan menyatakan, "Baiklah, aku pergi membunuh Ismail bin Netanya." Namun Gedalia memberi sambutan yang mengecewakan bahwa Yohanan berbohong. Sekarang tindakan seperti ini dibuat oleh Yohanan dan orang banyak itu kepada Nabi Allah. Sungguh menyedihkan sikap tidak percaya pada kehendak Allah. Dengan pikiran yang sudah dibutakan, mereka menganggap jawaban Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia hanya akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Babel. Maka dengan congkaknya, mereka memutuskan untuk pergi ke Mesir.
Bahkan mereka memaksa Yeremia dan Baruk untuk ikut ke Mesir juga. Ini menunjukkan bahwa mereka percaya cara mereka jauh lebih baik daripada cara Allah. Dan tindakan mereka ini sangatlah bodoh. Allah melalui Yeremia menegaskan bahwa tindakan mereka itu hanya menimbulkan kebinasaan dan bukan keselamatan. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja, halaman 266 alinea ketiga mengatakan bahwa orang-orang yang malang itu, yang setelah melewati banyak kesusahan akhirnya terbujuk oleh para pemimpin mereka supaya mengungsi ke tanah Mesir. Nasihat yang diilhamkan Allah tidak dihiraukan. Dan seluruh sisa Yehuda, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak, pergi mengungsi ke Mesir. Mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Maka sampailah mereka ke Tahpanhes, Yeremia 43 ayat 5-7. Di Tahpanhes Tuhan menyuruh Yeremia memperagakan nubuat di hadapan mata orang-orang Yehuda. Ia mengambil batu-batu besar yang disembunyikan di tanah liat dekat pintu masuk istana Firaun. Peragaan nubuat ini menunjukkan apa yang akan Allah lakukan melalui Raja Babel kepada mereka yang lari ke Mesir. Bahkan Mesir tempat mereka bersandar pun akan dihancurkan. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 43 ayat 8-11. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, apa pesan rohani melalui pasal ini kepada kita? Pena ilham ilahi roh nubuat Testimonies to Minister halaman 367, Testimonies for the Church volume 5 halaman 729, dan pena ilham ilahi roh nubuat Spirit of the Prophecy volume 4 halaman 414 terang kecil ini memberikan kita nasihat. Kita diperingatkan agar jangan menaruh harap pada manusia dan jangan membuat manusia menjadi sandaran kita, karena suatu kutuk ada bagi semua orang yang berbuat demikian. Tuhan Allah tidak dapat dipermuliakan melalui umatnya sementara mereka bersandar kepada manusia dan membuat manusia itu menjadi pegangannya. Setan sedang terus berusaha untuk menarik perhatian orang kepada manusia gantinya kepada Allah. Dan setan sedang membawa orang-orang untuk memandang hanya kepada para rohaniawan, pendeta, profesor teologi sebagai pelindung-pelindung mereka, gantinya menyelidiki sendiri Alkitab untuk mencari tahu kewajiban-kewajiban yang dikehendaki Allah untuk mereka lakukan. Ingat sahabat-sahabatku, firman Allah itu tidak dapat diukur dengan tali pengukur manusia, atau dengan kata lain tidak dapat diukur sesuai dengan pendapat-pendapat kita dan perencanaan kita sendiri yang adalah seorang manusia biasa yang bukan mempunyai gelar nabi yang Tuhan utus untuk mengungkapkan rahasia-rahasianya. Terlepas dari sifat mementingkan diri sendiri, ingatlah bahwa cara-cara Allah itu bukan cara-cara kita, dan pikirannya pun tidak sama dengan pikiran kita. Waktu kita tidak percaya bahwa Allah memiliki rencana yang terbaik untuk hidup kita, dan lebih memilih cara kita sendiri sebagai cara terbaik yang akan membawa hidup kita lebih baik, kita adalah orang yang bodoh. Artinya kita merasa diri lebih pintar daripada Allah untuk mengatur hidup kita sendiri. Oleh karena itu, mari sahabat-sahabatku, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyatakan kembali iman percaya kita kepadanya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku yang tidak percaya ini, agar aku mau tunduk dan taat kepada perintah yang Tuhan firmankan, dan jadilah kehendak-Mu bagiku. Ingat, dan ingat, satu-satunya perlindungan sejati di dunia ini adalah oleh mematuhi Allah, karena Dialah satu-satunya kubu perlindungan yang aman. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.
Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.